Oras Mejuah-juah. Perkenalkan saya Marliani Sembiring Pandia. Saya ngajar di SMA Negeri 1 Muara. Nah, di sini saya ngajar sebagai guru sosiologi. Hari ini saya akan membawakan tema bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Hari ini saya akan berbagi praktik baik buat guru-guru di seluruh Indonesia. Saya hari ini akan mengadakan proses pembelajaran bersama peserta didik saya. Oke, kita laksanakan. Tujuan atau capaian kurikulum Merdeka Belajar saat ini adalah menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang dianggap monoton dan membosankan, ini menjadi kurikulum yang lebih mengasah pada skill atau bakat dan minat peserta didik, terkhususnya pada era perkembangan zaman di dunia pendidikan saat ini. Nah, intinya para guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Muara ini mempersiapkan skill peserta didik untuk di masa yang akan datang. Sekolah juga mengembangkan profil pelajar Pancasila dengan tujuan memberikan kebebasan, kemandirian, kesopanan, dan pembentukan karakter pada siswa dalam menentukan pendidikan sesuai minat dan bakat peserta didik. Halo, selamat pagi semua. Apa kabarmu hari ini? Untuk mengawali PBM, terlebih dahulu saya mengajak siswa untuk doa bersama. Kemudian untuk menambah semangat peserta didik, saya melaksanakan ice breaking di ruangan. Nah, gunanya untuk menghilangkan rasa jenuh para peserta didik SMA Negeri 1 Muara. Pada materi kali ini adalah bagaimana cara mengasah skill peserta didik sesuai bakat yang dimiliki tanpa ada unsur-unsur keterpaksaan, dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya alam di sekitar lingkungan. Ya, sekarang mari kita lihat yang di depan. Ini adalah salah satu aksi nyata kelompok Batam Spice Brew. Ya, nah, mereka membuat minuman tradisional dari rempah-rempah di lingkungan sekitar. Kemudian salah satu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam saya laksanakan di dalam ruangan berupa konten-konten, film dokumentasi dari hasil karya para peserta didik yang saya tampilkan agar lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi para siswa. Setelah menampilkan konten pembelajaran dan dokumentasi praktik baik dari siswa, mereka akan mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat secara berkelompok. Sesuai dengan perkembangan kegiatan Merdeka Belajar, saya ingin mengajak para peserta didik untuk mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan. Nah, salah satunya adalah sekitar lingkungan sekolah ini. Di tengah-tengah arus globalisasi dan modernisasi, membuat kita kadang-kadang khawatir akan tergerusnya kebudayaan kita. Meskipun kebiasaan peserta didik berubah, karena akal budi manusia juga berkembang. Kebudayaan bangsa Indonesia akan tetap ada. Salah satunya adalah gotong royong, seperti membersihkan dan menanam tanaman herbal dengan melibatkan peserta didik yang dapat menumbuhkan karakter dan kecakapan sosial. Di sini kami akan mempraktikkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial kepada sesama.
Hal ini akan membantu peserta didik atas kehidupan dan penghidupannya. Yang paling penting, dapat membantu keberlangsungan hidup untuk masa yang akan datang. Untuk merancang pengalaman belajar yang menantang, saya membuat metode belajar berdiferensiasi guna mencapai potensi maksimal mereka dan saling termotivasi melalui diskusi bersama. Intelektual peserta didik sebaiknya dibangun seluas-luasnya. Memperkaya pendidikan keterampilan berpikir melalui kuis yang saya buat setelah materi. Oke. Dari kelompok ini lagi duluan ya. Ayo silakan Kak. Jadi menurut Pak Edi globalisasi dapat keterkaitan antara manusia dan mereka saling tergantung sehingga itu menggunakan batas pendidikan, tapi bukan batas pendidikan secara fisik, tapi batas pendidikan secara dunia maya. Jadi semua orang dapat berkomunikasi melalui media-media yang disediakan oleh komunitas itu. Oke, silakan. Nah, tadi kata Sindirmo bahwasanya globalisasi itu adalah keterkaitan saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tanpa dibatasi oleh batas. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, kira-kira apa sih dampak globalisasi yang pernah kamu rasakan saat ini? Silakan. Oke, si Murni. Oke, silakan Murni. Wah, menurut saya dampak globalisasi itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Tetapi secara terkhusus, globalisasi memiliki dua dampak negatif dan positif. Bagi saya sendiri, dampak positif globalisasi itu sangat cenderung pada iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, dan dampak negatifnya itu masyarakat cenderung menjadi individualisme dan terjadi ketimpangan dan guncangan budaya di masyarakat. Oke, nah sekarang pertanyaannya lagi untuk kamu Murni. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi globalisasi yang berdampak negatif ini? Menurut saya sendiri, saya selaku siswa menghadapi globalisasi ini, saya harus bisa mengimbangi tentang globalisasi dan budaya saya sendiri, di mana saya tidak melupakan budaya saya, serta saya tidak ketinggalan zaman, karena saya selaku siswa harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar nanti suatu saat saya bisa terpakai dan tidak ketinggalan zaman. Oke, kita balik dulu. Materi untuk pagi hari ini mengenai tentang globalisasi. Nah, saya harap kamu sudah paham apa itu globalisasi. Oke, sekian dan terima kasih. Sama-sama. Jadi inilah kegiatan saya untuk praktik guru baik, bagaimana saya mengajar bersama peserta didik saya ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung saya dengan cara like sebanyak-banyaknya, kemudian subscribe, kemudian share, lalu komen. Saya butuh dukungan Anda semua buat para guru penggerak, kemudian buat semua kerabat saya dan peserta didik di seluruh Indonesia. Horas!